kita tidak punya kiper yang sekelas secara skill yang mungkin sebanding dengan Martin Paes ya guys ya. Maka dari itu penambahan di lini gelandang itu memang sangat diperlukan guys. Kita tahu guys bahwa saat ini full back kiri atau wing back kiri kita sudah terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum melanjutkan videonya, saya mohon buat teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Disclaimer dulu ya guys, bahwa di sini saya bukan pandit sepak bola atau ahli maupun profesional yang bergerak di bidang sepak bola. Saya di sini hanya fans sepak bola, di mana akun ini pun dibuat dan diseriusi dikarenakan kekecewaan saya sebagai fans timnas Indonesia, yang mana salah satu pelatih terbaik yang kita miliki dipecat secara tiba-tiba. Untuk itu, kedepannya channel ini akan terus membahas tentang sepak bola, meskipun sedikit-sedikit akan saya sisipi dengan konten saya main game ya guys ya. Hehehe. Oke, kita lanjut ke topik utama. Jadi, dari informasi yang kita tahu bahwa Bapak Erick Thohir, yaitu selaku Ketua PSSI, akan membawa tambahan 3 amunisi pemain naturalisasi. Memang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Ole Romeni yang saat ini bermain di Oxford United sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025, di mana beliau melakukan sumpah WNI di kota London. Dan memang untuk Ole Romeni adalah pemain yang kita tunggu-tunggu, mengingat pada skuad inti kita tidak memiliki striker murni. Sayangnya Hoki Caraka dan Sananta memang belum bisa mengikuti jejak pendahulunya guys, seperti Bambang Pamungkas dan Boaz Salosa. Dan memang untuk naturalisasi striker saat ini kita sangat butuh. Nah, kali ini yang akan kita bahas, apakah kita memang membutuhkan 3 tambahan pemain naturalisasi? Mari kita bahas guys. Pemain naturalisasi pertama yaitu Emil Audero, penjaga gawang yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Italia, yaitu Palermo FC. Garis keturunannya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, berasal dari bapaknya ya guys ya. Kemudian yang kedua yaitu Joy Pelupesi, pemain gelandang tengah dengan tinggi 180 cm. Saat ini berada di klub Lommel SK. Garis keturunannya berasal dari Saparua, Maluku Tengah, yang berasal dari kakek dan nenek, menurut kabar yang beredar. Kemudian Dean James berposisi sebagai bek kiri, sedang bermain di Go Ahead Eagles. Garis keturunannya yaitu nenek dari ibunya yang berasal dari Surabaya. Oke, dari profil tersebut mari kita bahas masing-masing ya guys ya. Kita tahu bahwa posisi penjaga gawang kita saat ini kita sudah aman dengan Martin Paes. Lalu apakah penambahan kiper itu perlu atau tidak guys? Nah, di sini opini saya penambahan pada posisi kiper ini menurut saya guys sangat penting guys. Kenapa? Karena apabila Martin Paes cedera atau akumulasi kartu dan tidak bisa bermain, kita tidak punya kiper yang sekelas secara skill yang mungkin sebanding dengan Martin Paes ya guys ya. Contoh misalkan apabila betul kita masuk ke Piala Dunia, kemudian kita ketemu dengan pemain top dunia, lalu Martin Paes cedera, nah apakah kita yakin
Bisa menggantikan Martin Paes itu dengan Hernando Ari atau Nadeo? Saya yakin tidak, guys. Kenapa? Karena di pertandingan sebelumnya pun, waktu Martin Paes belum ada, kita sangat kewalahan di posisi kiper, guys. Contoh kasus juga waktu dulu kita punya dua kiper baik seperti Marcus Horizon dan Ferry Rotinsulu, di mana dua-duanya kiper bagus, namun tetap bisa bersaing secara sehat, guys. Untuk Emil Audero, terlepas dari omongan orang tuanya yang kurang enak, secara statistik memang Emil ini adalah kiper yang bagus, guys. Pengalamannya yang berada di klub-klub Italia seperti Inter Milan, Sampdoria, Como, dan saat ini masih sedang dalam masa peminjaman di Serie B. Jadi untuk Emil Audero ini apakah penting, guys? Menurut saya penting sekali. Kemudian untuk Joy Pelupesi, seorang gelandang tengah di mana kita tahu bahwa tumpuan kita saat ini di lini gelandang hanya punya dua nama yang bagus, guys, yaitu Tom Haye dan Ivar Jenner. Meskipun keduanya memang bukan gelandang murni bertahan, di era Sintayong itu apabila salah satu tidak main, contoh misal Ivar Jenner dipasangkan dengan Nathan atau Tom dipasangkan dengan yang lainnya, itu kerap kali tidak cocok, guys. Belum lagi El Profesor yang tidak bisa bermain full 90 menit, di mana beliau seringkali diganti karena faktor kelelahan. Maka dari itu penambahan di lini gelandang itu memang sangat diperlukan, guys. Meskipun saat ini untuk Joy Pelupesi umurnya sudah 30 tahun lebih, harapannya Joy Pelupesi bisa memberikan kontribusi yang maksimal di timnas Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Dean James. Kita tahu, guys, bahwa saat ini fullback kiri atau wingback kiri kita sudah terlalu banyak. Sudah ada Kelvin Verdong, Saint Patinama, Pratama Arhan, Nathan Choaon, dan saat ini akan diupayakan satu lagi yaitu Dean James. Jadi kita kemungkinan ada 5 posisi yang akan mengisi posisi tersebut. Opini saya, guys, opini saya, kelima pemain tersebut mungkin salah satu ada yang tidak dibawa. Karena kalaupun memaksakan dibawa, maka pada posisi tersebut terlalu banyak, guys. Jadi sayang sekali untuk satu posisi itu lebih dari 3 pemain, guys. Nah, untuk kualitasnya memang saat ini yang terbaik masih dipegang oleh Calvin Verdong. Namun apabila kita cek Dean James, dia juga mempunyai skill yang bagus dilihat dari jam bermainnya di klub saat ini, yaitu Go Ahead Eagles, di mana untuk mendapatkan menit bermain di Liga Top Eropa seperti di era divisi itu tidak gampang, guys. Bahkan seperti Ragnar Oratmangun yang di timnas bermain sangat bagus, tetapi waktu dia bermain di Liga Belanda dia tidak dapat menit bermain, guys, sehingga Ragnar harus pindah ke Liga Belgia. Maka dari itu Dean James mungkin bisa bermain secara bergantian dengan Kelvin Verdong, di mana posisi fullback kiri menggantikan posisi dari Sen atau Arhan. Nah, dari ketiga tambahan pemain naturalisasi yang baru kita bahas, kita patut menunggu apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Kembali lagi, guys, bahwa bola itu bundar dan lajunya pun penuh dengan persaingan. Bisa jadi Martin Paes yang sudah sangat bagus di timnas Indonesia ternyata di saat melakukan training masih lebih bagus Emil, atau Dean James yang digadang-gadang kualitasnya lebih bagus dari Arhan atau Sen, ternyata saat latihan lebih bagus Sen atau Arhan.
Memang seperti itu sepak bola guys, apabila kalian bermain kurang bagus, kalian akan digantikan oleh pemain yang lebih bagus pada posisi tersebut. Namun opini saya memang dari ketiga naturalisasi ini, untuk back kiri terlalu banyak pemain naturalisasi guys. Kesimpulan opini dari saya bahwa penambahan skuad ini memang sangat penting, apalagi penambahannya itu dari pemain-pemain yang berkualitas. Masalah persaingan yang ada di lapangan kita serahkan semuanya kepada pemain dan staf kepelatihan, karena saya yakin mereka lebih tahu dan mereka lebih paham apa yang mereka butuhkan guys. Kita sebagai supporter terus berikan dukungan yang terbaik dan jangan berkomentar buruk kepada para pemain atau pada para pelatih. Mari kita bisa lebih bijak lagi untuk bersosial media ya guys ya. Nah, apakah kalian mempunyai opini sendiri tentang tiga pemain naturalisasi ini guys? Silakan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, saya tunggu. Sekian opini dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya ya guys ya. See you next time. Saya mohon buat teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih.